Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Kinanti dari kelas 10C. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Ia mendapat gelar As-Siddiq karena ia adalah orang pertama yang membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Di sini Abu Bakar tidak hanya sebagai sahabat Nabi, namun ia juga merupakan ayah mertua dari Nabi Muhammad SAW. Dengan aktifnya Abu Bakar ini dalam melaksanakan atau menjalankan peran-peran Islam pada kegiatan dakwah seperti berperang, berhijrah, dan lain-lain, setelah Nabi Muhammad wafat, ia pun menjadi pengganti Nabi Muhammad. Ia pun menjadi khalifah pengganti dari kepemimpinan Nabi Muhammad. Nama asli Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah. Ia merupakan keturunan dari keluarga yang kaya, yaitu Bani Taim dari suku Quraisy. Ia lahir di Mekah sekitar tahun 573 Masehi. Ayahnya bernama Abu Quhafa Utsman dan ibunya bernama Salma binti Sakhar. Sejak kecil, Abu Bakar sangat menyukai atau sangat senang bermain dengan unta dan kambing karena ia memang suka dengan kedua hewan tersebut. Karena kecintaannya pada unta, ia pun diberi julukan Abu Bakar yang artinya bapak anak unta. Ketika ia berusia 10 tahun, ia diajak oleh ayahnya untuk ikut berdagang ke Suriah. Karena pada saat itu, berdagang adalah salah satu tumpuan ekonomi keluarganya. Hal itulah yang membawa Abu Bakar berbisnis hingga ke Yaman, Suriah, dan berbagai tempat lainnya. Selama berdagang, Abu Bakar pun menjadi pedagang yang kaya dan status sosialnya pun naik. Karena itulah, ia pun ditunjuk sebagai ketua suku dari golongannya. Abu Bakar juga seseorang yang berilmu pengetahuan. Ia bisa menulis puisi. Saat itu, menulis puisi adalah hal yang sangat langka di kalangan masyarakat Quraisy. Biasanya dia menghadiri festival tahunan yang diadakan di Pasar Ukas. Dengan pemikirannya yang lihai, ia juga mengetahui banyak sejarah dan sejarah politik yang berkaitan dengan suku-suku Arab. Suatu hari, Abu Bakar sedang melakukan perjalanan berdagang ke Yaman, dan pada saat itu Nabi Muhammad sedang berdiri dan menyatakan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Pada saat itu juga Abu Bakar langsung mempercayai Nabi Muhammad bahwa beliau adalah utusan Allah, dan ia percaya tanpa menunjukkan keraguan sedikit pun. Karena Nabi Muhammad terkenal dengan kejujurannya, Abu Bakar pun langsung mempercayainya tanpa keraguan sedikit pun. Karena Nabi Muhammad terkenal dengan kejujurannya, Abu Bakar pun langsung mempercayainya dengan sepenuh hati. Pada saat itu juga Abu Bakar pun akhirnya masuk ke dalam 10 orang yang pertama masuk Islam. Setelah resmi menjadi seorang Muslim, Abu Bakar pun turut serta dalam menyebarkan agama Islam, dan ia berhasil mengislamkan Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan beberapa tokoh-tokoh penting lainnya. Salah satu budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar adalah Bilal bin Rabah, seorang muadzin pertama umat Islam. Ketika penyiksaan dari kaum Quraisy dan terhadap kaum Muslim semakin masif, Nabi Muhammad pun menyerukan kepada pengikutnya untuk segera hijrah ke Yathrib pada tahun 622. Begitu sampai di Madinah, beliau pun memerintahkan untuk langsung membuat masjid. Ia menggantikan tanah tersebut dan menjadikannya masjid yang kemudian sekarang dikenal dengan Masjid Nabawi. Abu Bakar di Madinah berperan sebagai kepala penasihat Nabi Muhammad SAW. Hubungan mereka pun semakin erat ketika Nabi Muhammad menikahi putrinya yang bernama Aisyah. Abu Bakar pun juga tercatat berperan dalam berbagai pertempuran melawan kaum Quraisy seperti perang Badar, perang Uhud, dan juga perang Khandaq. Pada saat Nabi Muhammad SAW sakit, beliaulah yang sering menggantikannya sebagai imam sholat.
Pada saat Nabi Muhammad SAW meninggal tahun 632, ia sampai harus ditenangkan oleh Umar bin Khattab dengan keadaan yang tidak percaya. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka pun bermusyawarah untuk mencari siapakah pemimpin selanjutnya, dan terpilihlah Abu Bakar sebagai Khulafaur Rasyidin pertama. Tak lama setelah Abu Bakar dilantik, muncullah beberapa kelompok yang memberontak ingin keluar dari pemerintahan Islam yang padahal baru berdiri. Abu Bakar pun bersama pasukannya melawan kaum Abs dan Zubyan di luar kota Madinah. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, kekhalifahan Islam bisa menaklukkan Persia dan Syam. Di Persia diutuslah pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan dibantu oleh Iyad bin Ghanam. Kemudian di Syam dikirimlah pasukan untuk menaklukkan Syam tersebut. Pertarungan untuk menaklukkan Syam semakin sengit hingga puncaknya pada perang Yarmouk yang berlangsung selama berminggu-minggu. Pada akhirnya Syam pun berhasil ditaklukkan oleh pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pada tahun 632, Abu Bakar terlibat dalam perang memerangi para pemberontak dan nabi palsu atau yang dikenal dengan perang Yamamah. Pada saat perang Yamamah tersebut, ada banyak korban yang gugur, di antaranya adalah para penghafal Al-Quran. Hal itu membuat Umar bin Khattab merasa gelisah karena kebanyakan pada saat itu penghafal Quran ini hanya menghafal dan tidak mencatatnya. Itulah sebabnya mengapa Umar bin Khattab meminta kepada Abu Bakar untuk menyatukan Al-Quran dalam satu mushaf, yang tidak lain adalah untuk menjaga kelestarian Al-Quran tersebut. Pada bulan Agustus 634 Masehi, Abu Bakar pun mengalami demam tinggi. Ia pun merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Ia berwasiat bahwa mandikanlah ia ia berwasiat kepada Ali bahwa mandikanlah ia sebagaimana pada saat itu Nabi Muhammad SAW dimandikan. Ia juga berwasiat bahwa khalifah selanjutnya atau khalifah penggantinya adalah Umar bin Khattab. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi, Abu Bakar pun meninggal dan ia pun dikuburkan di samping kuburannya Nabi Muhammad SAW. Sekian video saya tentang biografi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.